Mari kita percaya bahwa janji Tuhan itu lebih daripada semua kenyataan. Mari percaya bahwa rencana Tuhan itu yang akan mengubah kenyataan dan akan diubah jadi seperti yang Tuhan mau. Saya mau ajak kita belajar dari firman, bagaimana sebuah impian itu menjadi sebuah kenyataan. Seringkali kita mengerti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Tuhan mengajari kita untuk melakukan banyak tindakan yang sifatnya profetis. Tentu itu hal yang luar biasa dan semua harus dikerjakan. Tapi saya percaya waktunya segera akan tiba bahwa semua yang profetis itu akan jadi realita dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan. Lihat kitab Kejadian. Nah, tolong di rumah saudara membaca mulai ayat yang pertama dari Kejadian pasal yang pertama. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita akan lihat step by step ya, pelan-pelan supaya gambaran dari apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan itu Anda bisa tangkap dalam roh saudara. Kejadian pasal yang pertama, ingat nanti di rumah mulai ayat yang pertama dibaca. Saya akan ajak Anda lihat mulai ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini Tuhan ngomong sama siapa sih saudara? Tuhan ngomong sama siapa? Marilah kita. Kita itu artinya lebih dari, jadi Tuhan itu ngomong sama siapa? Yaitu rundingan sendiri Bapa, Putra, Roh Kudus, gitu aja kok bingung toh saudara. Jangan takut dijebak, hari ini saya lagi baik. Teruskan lagi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Mereka apa saudara? Berkuasa. Nah banyak orang itu punya teori. Kenapa Tuhan ciptakan kita? Kalau pemimpin pujian berkata gini, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mana ayatnya? Itu kan latahnya pemimpin pujian. Supaya dia paling penting, gitu. Jadi di surga dia yang mimpin karena diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan, padahal nggak ada. Ayatnya berkata, supaya mereka berkuasa. Oke, teruskan lagi. Atas siapa? Atas sesamamu, jangan saudara. Itu menindas namanya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Lihat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, apa saudara? Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, kalau Anda nanti membaca mulai ayat yang pertama, saudara akan melihat ada sesuatu yang nyaris konsisten. Bahwa setiap kali pada satu hari pertama Tuhan selesai menciptakan, maka langsung berkata begini, maka Allah melihatnya dan dikatakan sungguh itu baik. It was good. Hanya pada hari yang ketiga, 2 kali dikatakan bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi setiap kali hari pertama, hari kedua dan seterusnya ada konsistensi sebetulnya, di mana apapun yang Tuhan ciptakan, dia melihatnya apa?
baik. Tapi khusus hari ke-6, bukan sekedar baik. Nanti kalau Anda baca itu akan jelas sekali. Khusus hari yang ke-6, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Alkitab mengatakan Tuhan melihat semuanya itu, dan komentarnya nilainya bukan cuma baik, tapi apa? Sungguh amat baik. Jadi kalau biasanya itu dia berkata baik, baik, hari ketiga baik-baik, ya makanya kenapa perkawinan di Kana itu ngambil hari ketiga. Orang Yahudi percaya hari ketiga itu double blessing. Kenapa? Karena di Kejadian hari ketiga 2 kali dikatakan bahwa itu baik. Hanya mereka tidak mengerti hari ke-6 itu ajaib sekali. Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Nah, apa yang berbeda antara hari ke-6 dengan 5 hari sebelumnya? Satu sebetulnya, terciptanya apa saudara? Manusia. Nah, mengapa manusia ini Tuhan berkata sungguh amat baik? Saya percaya bukan sekedar bahwa karena ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi lebih daripada itu. Dari semua ciptaan yang dia sudah kerjakan dengan begitu baik, Tuhan sebetulnya mencari siapa yang bisa aku percayai untuk memelihara dan mengelola semua yang aku ciptakan di dunia ini. Karena ujungnya sebetulnya Tuhan sebetulnya cari pengelola. Nah, ketika itulah dia sadar, Tuhan mengerti begini. Monyet tidak bisa. Ya toh, gajah tidak bisa. Harimau tidak bisa. Kutu tidak bisa. Jerapah tidak bisa. Apapun yang kelihatannya cakep yang dia ciptakan tidak bisa. Pohon tidak bisa, bunga tidak bisa, buah tidak bisa. Lalu Tuhan mengerti, harus yang serupa, segambar dengan kita. Untuk apa? Untuk diberi kepercayaan. Jadi segala sesuatu itu yang Tuhan ciptakan begitu sempurna. Nanti kalau Anda baca pasal yang kedua, itu ada 4 sungai, dan sungai itu mengarah ke tempat di mana emas ada, dan emasnya begitu baik, dengan segala macam batu permata, itu Tuhan ciptakan luar biasa, dan tetap dia berkata, ya baik. Tapi ketika dia mengerti, ada orang yang bisa dia percayai untuk pegang semuanya itu, maka Tuhan berkata, sungguh amat baik. Nah, ini merupakan pola pikir yang Anda harus simpan dalam hatimu dengan kuat. Sebetulnya bukan sekedar karena terciptanya manusia. Kalau manusia kemudian kalau Anda perhatikan berdosa, lihatlah bukan sungguh amat baik lagi, tapi rusak dan hancur dunia ciptaan Tuhan karena manusia tidak bisa dipercayai lagi. Saudara sekalian, isunya adalah dari awal Tuhan itu cari orang, cari umat, cari anak-anaknya yang dia bisa percayai. Dan itu yang sampai hari ini, tiap kali dia mendapatkan orang seperti itu, maka dia berkata, sungguh amat baik. Hari ini kita berkata, Tuhan, impian jadi kenyataan. Saya berkata, ini bukan impian di siang bolong. Akan ada waktunya, dan dalam waktu yang tidak lama akan terjadi. Oleh karena kemurahannya, maka berkatnya akan dialirkan dengan begitu dahsyat. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa dipercayai? Karena segala sesuatunya sebetulnya sudah tersedia. Dan ketika tersedia sebetulnya, apakah kita bisa dipercayai? Saya teringat akan sebuah cerita menarik pada waktu zaman Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu Inggris dengan Jerman berperang, sekutu melawan Jerman berperang, dan Jerman menguasai hampir seluruh Eropa pada waktu itu kecuali Rusia. Lalu kemudian Inggris diblokade. Jerman punya kapal selam yang mengerikan sekali. Dan itu ditakuti kan, setiap kali kapal dagang apapun yang mau ke Inggris atau dari Inggris ditorpedo dan tenggelam. Banyak yang mati. Nah, akibatnya dengan embargo itu sebetulnya persediaan bahan peledak untuk tentara Inggris meneruskan peperangan makin hari makin tipis. Biasanya Inggris itu mengambil bahan nitrat itu dari Chili. Didatangkan dari Amerika Latin, dikirim ke Inggris, diolah kemudian jadi bahan peledak.
dengan diblokade kapal selam Jerman, maka Inggris tidak berdaya dan kondisinya makin lama makin berat untuk mereka bisa berperang. Sampai kemudian ada orang Yahudi. Dan orang ini bisa mengatakan begini, di udara ini saja itu ada unsur nitrat katanya. Ada unsur yang kalau kita bisa ambil, itu akan menciptakan juga bahan peledak dengan kualitas yang sama. Dan dia hasilkan itu, dan kemudian Inggris punya amunisi tidak pernah habis, karena diambil dari udara, dan tidak ada orang bisa memblokade udara. Ngerti saudara? Apa poinnya saya cerita begini? Bahwa sebetulnya yang dibutuhkan itu ada di alam kita. Ya toh? Itu ada di udara kita. Yang kita hirup itu ada di sini. Masalahnya adalah kita nggak tahu. Dan tidak ada orang yang bisa mengolah dan mengelolanya menjadi sesuatu yang bermanfaat.